Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Al-Latifah Ar-Rabbaniyah itu ada pada setiap diri manusia, terdiri dari dua kata. Yang pertama, al-latifah, berarti unsur halus, substansi halus, atau elemen spiritual. Ia adalah aspek batin manusia yang tidak bersifat fisik. Yang kedua, ar-rabbaniyah, berarti yang bersifat ketuhanan atau berhubungan dengan Rabb. Al-latifah ar-rabbaniyah secara harfiah berarti unsur halus yang bersifat ketuhanan atau elemen spiritual ilahiyah dalam diri manusia. Dengan demikian, manusia itu tidak hanya terdiri dari unsur tubuh fisik, tetapi juga terdiri dari unsur-unsur spiritual atau latifah yang sangat halus, suci dan mulia karena terkait langsung dengan cahaya ilahi. Keberadaannya di dalam diri manusia dan cara kerjanya itu bersifat personal dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan panca indera. Al-Latifah Ar-Rabbaniyah adalah pusat kesadaran tertinggi dalam diri manusia, menjadi jendela atau saluran penyambung antara manusia dengan Rabb-nya. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, jika seseorang mampu meninggikan Al-Latifah Ar-Rabbaniyah, maka ia akan memiliki hubungan langsung dan intim dengan Allah SWT. Allah SWT akan menjadikannya sebagai walinya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wala in ista'adzani la'aizannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku melindungi. Hadis riwayat Bukhari. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, Al-Latifah Ar-Rabbaniyah itu memiliki tiga potensi, fuad, sadar, dan hawa. Ketiganya merupakan bagian penting dalam struktur batin manusia, tetapi memiliki fungsi dan kedalaman yang berbeda. Yang pertama, fuad. Secara harfiah berhubungan dengan perasaan. Fuad merupakan inti kalbu yang bertanggung jawab terhadap perasaan yang mendalam, kesadaran, nurani, dan intuisi. Fuad adalah untuk menangkap hakikat, karena ia adalah bagian kalbu terdalam yang bisa memahami kebenaran secara batin. Yang kedua, sadar. Secara harfiah adalah dada, lapisan paling luar dari kalbu, tempat pertama kali bisikan setan, was-was, lintasan pikiran,
dan godaan dunia menyentuh dan masuk. Yang ketiga, hawa. Arti harfiahnya adalah keinginan, hawa nafsu, kecenderungan batin. Ia adalah kecenderungan hati yang condong kepada sesuatu, baik atau buruk, tapi seringkali terikat oleh keinginan dunia dan syahwat. Oleh karenanya, hawa sering dikaitkan dengan hal-hal yang buruk. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Hubungan antara fuad, sadar dan hawa di dalam kalbu adalah interaksi aktif yang saling mempengaruhi. Satu dengan yang lain saling berusaha untuk menguasai ruang kalbu secara keseluruhan. Karenanya Al-Latifah Ar-Rabbaniyah itu selalu aktif. Sebanyak bisikan dan lintasan pikiran yang ada di dalam kalbu, sebanyak itu pula lah gerakan dan dinamika Al-Latifah Ar-Rabbaniyah. Hal ini berlangsung terus tiada henti kecuali saat tidur dan kematian. Inilah titik krusialnya. Sebagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang menentukan kesehatan badan secara fisik, demikian pula kalbu, ia menjadi pusat jiwa yang memompa ruh ke seluruh tubuh yang menentukan karakter dan kepribadian. Jika kalbu itu bersih dari sifat-sifat tercela dan diilhami oleh cahaya kebaikan, serta selalu mendekatkan diri dan ingat Allah SWT, maka akan melahirkan karakter kesalehan. Sebaliknya, jika diliputi oleh bisikan, ajakan, dan langkah-langkah setan, hawa nafsu, serta amarah, serta dikuasai oleh sifat-sifat tercela, maka akan melahirkan sifat ketolehan atau keburukan. Karena itu, menurut Imam Ghazali, tugas pertama manusia adalah mendahulukan kesucian batin dari kerendahan moral dan sifat-sifat tercela. Sifat-sifat yang tercela ini ialah sifat-sifat yang rendah, seperti marah, hawa nafsu, dengki, busuk hati, takabur, ujub, dan sebagainya. Ia adalah ibarat anjing-anjing yang galak. Bagaimana kebaikan dapat masuk ke dalam hati? Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Al-Latifah Ar-Rabbaniyah yang merupakan sumber ruh yang mempengaruhi jiwa manusia. Karena itu para ulama membagi jiwa manusia menjadi 3 kategori: mutmainnah, lawwamah, dan ammarah. Yang pertama, jiwa yang mutmainnah atau disebut juga dengan nafsul al-mutmainnah adalah jiwa di mana potensi fuad berada di ketinggian di atas potensi sadar, hawa, dan mendominasi seluruh wilayah dan ruang kalbu. Yang kedua, jiwa yang lawamah adalah jiwa yang menyesal karena senantiasa berada di antara perbuatan baik dan buruk. Potensi fuad, sadar, dan hawa berada pada posisi yang sama di dalam kalbu. Yang ketiga, jiwa yang amarah atau jiwa yang senantiasa mendorong untuk berbuat keburukan. Hal ini terjadi karena potensi hawa lebih tinggi dan di atas potensi fuad dan sadar di dalam kalbu. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Maka kewajiban kita sepanjang hidup ini adalah bagaimana mendidik dan membangun kalbu yang melahirkan jiwa yang mutmainnah hingga akhir masa. Potensi fuad yang menghasung kebenaran dan cahaya nurani ilahi itu harus selalu dijaga kedudukannya hingga tetap berada pada ketinggiannya dan mendominasi ruang-ruang hati dan kalbu. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang redha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Fajar ayat 27-30.
Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.